Salam anti korupsi. Kali ini kita membahas mengenai isu yang sedang ramai di luar negeri ya, masih terkait dengan perang Ukraina dan Rusia. Rusia setidaknya berhasil memenangkan pertempuran intelijen. Ya, kita tahu perang itu bukan hanya perang konvensional ya, tapi ada perang non konvensional ya, termasuk perang cyber dan intelijen. Dalam perang Rusia Ukraina, kita tahu Ukraina tentu dibantu oleh Barat ya, walaupun tidak langsung mengirimkan tentara tapi persenjataannya. Dan Rusia tahu itu. Oleh karena itu maka Rusia pun ya melakukan operasi intelijen terhadap negara-negara yang membantu Ukraina. Dan salah satunya adalah Jerman. Kita tahu Ukraina mampu bertahan sampai saat ini karena persenjataan yang canggih yang dimiliki oleh negara-negara Barat yang diberikan kepada Ukraina. Ya, berbeda dengan Palestina, ya, nggak punya tank, nggak punya pesawat udara, nggak punya rudal, jadi menjadi sasaran ladang pembantaian Israel. Berbeda dengan Ukraina, walaupun Rusia adalah negara superpower, namun setidaknya mereka sedikit banyak bisa mengimbangi. Artinya tidak terjadi pembantaian besar-besaran seperti yang dilakukan oleh Israel. Ada senjata milik Jerman yang diminta juga oleh sekutu-sekutunya untuk diberikan kepada Ukraina, yang diberikan nama Taurus, yaitu rudal yang daya jelajahnya kurang lebih ya 500 km, dan ini bisa sampai ke Crimea, wilayah yang menjadi salah satu sengketa antara Ukraina dan Rusia. Nah, ketika pemberitaan ya tentang Taurus ya atau persenjataan Jerman yang canggih ini menyeruak ya, tiba-tiba saja Rusia membocorkan kepada publik melalui saluran berita yang dikendalikan oleh mereka adanya percakapan 38 menit antara para ya jenderal ya, antara para jenderal atau komandan ya yang ada di Angkatan Udara Jerman. Ini yang menarik ya, bahwa percakapan tersebut mereka menggunakan Webex ya, yang dipunya oleh Cisco, perusahaan Amerika. Diduga yang ada di berita ya, ada salah satu yang menggunakan Android, mereka di salah satu negara lah, di Singapura kalau tidak salah, ikut dalam conference tersebut. Ya mirip kayak Zoom lah sebenarnya. Namun yang menarik ya, protokolnya itu kan berarti bisa ditembus ya dengan mudah. Dan menarik juga ketika mereka menggunakan ya aplikasi yang istilahnya publik ya, yang penting bayar bisa mengakses itu ya. Dan ada perusahaan yang, apakah perusahaan tersebut yaitu Cisco, walaupun perusahaan Amerika emang clear, wah banyak lah, kalau udah bocor gini pasti akan dicari. Termasuk tadi katakan adalah diduga peserta yang conference yang dari menggunakan Android gitu kan, adalah yang menggunakan ini, atau ada ya memang ada yang menyusup. Jadi semua banyak ya. Walaupun ya pembicaraan itu ya kalau dari lihat isinya asli lah ya. Ya walaupun belum ada pernyataan resmi ya untuk menyangkal dan sebagainya, tapi melihat percakapannya terkait dengan Taurus ya, kemudian juga ngomongin tentang, ada juga tentang Inggris ya kan, Perancis. Tentu sebenarnya ini Jerman ini mau memainkan perang psikologis ya, disinformasi supaya terjadi perpecahan di kalangan sekutu ya, walaupun memang ya tidak akan ada perpecahan ya, tapi setidaknya dengan bocor ini maka pertama Rusia
ya berhasil ya menyatakan bahwa intelijen mereka tuh canggih kok, bisa nembus kok angkatan udara Jerman. Dan ini nggak kaleng-kaleng loh yang ikut conference, dan yang dibahas pun juga kita tahu Taurus rudal. Artinya ya Rusia sudah mengincar ya terkait dengan isu yang tentang Taurus ya, yang tentu mereka khawatir, makanya mereka berusaha untuk menjebol ya pertahanan protokol keamanan Jerman. Masalah nanti bagaimana caranya ya mungkin Jerman sedang menginvestigasi ya, dan mungkin ya tidak akan disampaikan kepada publik ya yang benar ya, karena itu untuk melihat apa namanya menjaga harga diri mereka juga gitu. Kemudian yang kedua, ada kelemahan di pihak Jerman ya, bahwa ternyata mereka mudah ditembus oleh Rusia. Ya, kemudian yang ketiga makin memperkuat ya argumen-argumen bahwa Jerman itu sebenarnya mereka bisa ditembus dengan mudah oleh agen mata-matanya Rusia, agen spionasenya Rusia. Kemudian ya di situ juga ada ngomongin tentang Perancis dan Inggris ya, tentu ya setidaknya walaupun tidak banyak ya akan menyinggung juga lah pride-nya gitu ya. Dan ya, menariknya adalah yang terakhir ya negara-negara sekutunya ya tentu tidak akan mempercayai ketika melakukan pembicaraan dengan Jerman ya, baik itu open source maupun closed source ya, baik itu luring maupun daring ya, karena tadi sudah berhasil ditembus ya. Jadi memang disinilah fungsi perang intelijen ya, dia perang cyber ya, disinformasi, perang unkonvensional atau bahasanya perang ketidakteraturan. Nah, dengan adanya kasus ini, maka kita berharap Jerman juga berbenah ya intelijennya ya. Bayangkan bisa ditembus seperti itu, artinya ada protokol yang salah kah? Ada yang berhasil digalangkah sehingga menjadi double agent? Dan nggak main-main loh, 38 menit. Dan isinya kan isu-isu yang sensitif. Nah, sekarang apakah dengan adanya kebocoran percakapan tersebut akan mengurungkan niat Jerman untuk mengirimkan Taurus rudal yang sangat canggih itu ya, atau ya mungkin akan tetap mengirimkan? Dua-duanya spekulasinya tentu tinggi ya. Kalau tidak mengirimkan, Rusia menang. Kalau mengirimkan, sudah jelas sekali pihak barat di mata Rusia sangat terlibat aktif, dan tentu akan ada balasan dari pihak Rusia ya, yang tentu harus diantisipasi juga oleh pihak Jerman, karena mata-mata Rusia ya sedekat dengan nafas mereka, yang dibuktikan bisa mendapatkan percakapan. Entah karena dia hadir sebagai double agent, entah ada salah satu handphone yang disadap, entah berhasil menginskrip, tapi setidaknya kesuksesan mata-mata Rusia ini tidak bisa dianggap remeh setelah dulu ya terkenal dengan KGB waktu Perang Dunia Kedua. Artinya intelijen Rusia masih ada dan masih cakap melaksanakan misinya. Salam anti korupsi.